Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Hidayat dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang sistem perpajakan Arab Saudi. Belajar bersama saya hanya 10 menit. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem perpajakan di Arab Saudi, sebuah negara yang memiliki pendekatan unik dalam hal pajak. Nah, pasti bertanya-tanya kan, apa hal unik dari pajak di Arab Saudi, ya kan? Nah, kita bahas ya. Apa sih hal unik pajak di Arab Saudi? Nah, Arab Saudi merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, terutama sumber daya alam yang besar, terutama minyak bumi selama bertahun-tahun. Pendapatan negara ini sangat bergantung pada sektor minyak, sehingga mereka tidak menerapkan pajak penghasilan pribadi seperti negara-negara lainnya. Kalau di Indonesia kan masih kena biaya pajak perorangan ya kan. Tapi kalau di mana di Arab Saudi tidak ada pajak buat perorangan atau warganya. Nah, namun seiring waktu dan kebutuhan untuk diversifikasikan ekonomi, terutama melalui program besar Vision 2030, Arab Saudi mulai mengembangkan sistem perpajakan yang lebih modern dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor non-migas. Itu ya, teman-teman. Lanjut saja. Nah, ciri khas sistem perpajakan Arab Saudi. Yang pertama, tidak ada pajak penghasilan pribadi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasannya kalau di Arab Saudi gak ada pajak penghasilan pribadi. Jadi dibebaskan. Nah, Arab Saudi tidak mengenakan pajak atas gaji atau penghasilan pribadi, baik kepada warga negaranya maupun ekspatriat. Ini menjadi daya tarik utama bagi para pekerja asing, atau namanya itu dikatakan TKW TKW. Nah, di sana kalau di Arab Saudi nggak dikenakan pajak pribadi gitu. Nah, yang kedua, sistem pajak terpusat. Pemerintah Arab Saudi mengelola perpajakan secara terpusat melalui institusi yang bernama, nah ini ada tiga empat Zatka, ya tiga Zatka atau Zakat, Tax and Custom Authority yang menangani zakat, pajak, dan bea cukai. Nah, jenis-jenis pajak di Arab Saudi, oke? Nah, yang pertama ada zakat. Nah, zakat itu wajib untuk warga negara Arab Saudi dan perusahaan lokal. Nah, dengan tarif 2,5% dari aset bersih. Terus zakat bersifat keagamaan, namun dikelola secara resmi oleh negara. Jadi zakatnya itu dikelola langsung oleh negara. Seperti tadi yang ada apa? Zat, Zatfak sama itu. Ada. Coba dicek di atas tadi ya. Nah, terus ada jenis-jenis pajaknya, itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN atau FAT. Nah, mulai diberlakukan tahun 2018. Tarif awal itu hanya 5%. Tarif saat ini melonjak pesat 15% sejak Juli 2020 untuk menutupi dampak ekonomi pandemi COVID-19. Nah, objek pajak barang atau jasa kecuali yang dikecualikan seperti layanan kesehatan,
pendidikan tertentu. Nah, ini pajak penghasilan badan usaha asing, corporate income tax. Nah, tarifnya itu sekitar 20%, dikenakan hanya pada perusahaan milik asing, laba cabang perusahaan asing, mitra non-residen dari joint venture, terus perusahaan campuran Saudi dan mohon maaf, dan terakhir perusahaan campuran Saudi dan asing membayar zakat atas bagian Saudi dan pajak atas bagian asing. Gimana? Udah paham kan ya? Saya yakin udah paham semuanya lah teman-teman di sini. Nah, tujuan dan dampak sistem pajak. Tujuan diversifikasi pendapatan nasional. Yang pertama itu ya, yang kedua mendukung program Saudi Vision 2030. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan data dan tata kelola keuangan. Nah, dampaknya meningkatkan biaya hidup akibat PPN. Nah, yang kedua, mendorong profesionalisasi sistem keuangan dan perpajakan. Nah, yang ketiga, membuka peluang kerja di bidang akuntansi dan perpajakan. Next ya. Nah, kesimpulannya, sistem perpajakan Arab Saudi berbeda dari banyak negara lain karena tidak tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi. Namun, dengan diberlakukan VAT dan berbagai pajak atas perusahaan asing, Arab Saudi menunjukkan komitmennya untuk memperkuat fondasi ekonomi non-minyak. Ini adalah bagian dari langkah besar menuju modernisasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih yo, di sore ki.